Hai sahabat Kompas.com, baik lagi di Brownies UMKM bersama aku Anastasia. Nah, sahabat Kompas.com pastinya udah tahu dong kalau teknologi ini berkembang sangat pesat ya belakangan ini. Bahkan bisa kita gunakan dalam banyak hal, termasuk juga untuk mendukung bisnis UMKM. Nah, hari ini kita kedatangan para pelaku UMKM nih yang bakal berbagi cerita tentang bisnisnya dan apa aja sih teknologi yang mereka manfaatkan. Nah, kita bakal sapa dulu. Yang pertama ada Mbak Trisna Utami Lestari selaku owner dari Kitabi. Halo. Halo juga Kak, selamat siang. Oke, nah yang kedua kita juga ada Mas Arif Indra Muharam selaku CEO dari Carla Bionics. Halo Mas Arif. Halo Kak. Wih. Oke, kemudian ada Mbak Irvania Ramadan Lubis selaku CEO dari Irsongket Deli. Halo. Halo, Assalamualaikum semua. Oke. Nah, karena hari ini kita bakal bahas soal teknologi, kita juga mengundang nih Market Development Manager Home Printing Solution HP Indonesia, Mas Aditya Suryadinaga. Halo. Halo semuanya. Oke, kita semuanya pasti tahu ya sahabat Kompas.com kalau HP ini adalah salah satu perusahaan teknologi multinasional yang banyak menciptakan perangkat teknologi terbaru. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih, kita bakal lihat dulu profil para pelaku UMKM ini sebenarnya mereka bisnis apa aja sih? Nah, yang pertama ada Kitabi. Kitabi ini adalah perusahaan startup di bidang fashion anak yang berkomitmen pada sustainable fashion dengan gaya Japanese oversized design. Tapi walaupun mereka mengadopsi gaya fashion Jepang, setiap model Ketabi ini tetap mencerminkan keindahan Indonesia pada ilustrasi bajunya. Nah, kita bakal lihat juga nih di Instagramnya, kita akan lihat-lihat sekilas. Memang ini model-modelnya model Jepang ya, kayak kimono gitu, tapi ada ilustrasi Indonesianya. Yang pertama ada ilustrasi komodo, kemudian ada Cianjur juga nih. Dan yang terakhir ada Kekah Natuna. Jadi walaupun modelnya Jepangan, tapi tetap ada unsur Indonesianya. Keren banget. Nah, yang kedua ada Carla Bionics. Jadi Carla Bionics ini adalah perusahaan rintisan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB yang menyelesaikan masalah sosial dengan istilah DevTech. Nah, saat ini Carla Bionics lagi mengembangkan Raga Arm atau lengan prostetik untuk membantu teman-teman disabilitas. Nah, kalau kita lihat di Instagramnya, kurang lebih tampilannya keren banget nih, yang bisa membantu teman-teman disabilitas supaya bisa bergerak lebih nyaman mungkin ya. Nah, kita lihat, wah ini teknologi tinggi nih kelihatannya ya, lengan prostetik. Oke, selanjutnya kita akan lihat Irsongket Deli. Jadi Irsongket Deli ini lahir berdasarkan semangat ownernya ini untuk melestarikan budaya lokal Deli Serdang. Nah, walaupun ini mungkin kelihatan tradisional banget ya kalau misalnya ngomongin soal songket, tapi tetap dibalut juga dengan desain gaya yang modern. Nih kalau kita lihat memang kelihatan di Instagramnya aja udah estetik banget gaya anak muda. Warna-warna yang dipakai pun kekinian banget nih, sahabat Kompas.com. Wah, ini banyak banget nih model-modelnya ya, sahabat Kompas.com. Kita lihat di Instagramnya. Oke, nah mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama owner dari Kitabi nih. Kenapa sih kalau dari Mbak Trisna sendiri, kenapa sih bisa kepikiran gitu untuk mengangkat konsep fashion ala Jepang tapi untuk anak-anak? Ini mungkin sekarang juga udah lagi dipakai di produknya. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Iya betul sekali Kak, lagi dipakai juga produknya. Ternyata bukan Mm-mm. buat anak-anak, dewasa juga bisa pakai. Oh, bisa juga ternyata. Iya, jadi sebenarnya pertanyaan ini paling banyak dipertanyakan buat kami ya, buat Ketabi. Katanya kenapa sih bawa ala-ala fashion Jepang buat Ketabi? Karena buat kami fashion Jepang itu salah satu fashion yang
apa ya, timeless gitu ya. Jadi nggak ada matinya gitu. Terus-terus ada gitu. Termasuk kan Natasha juga sekarang lagi pakai obi ya. Iya, Obi khas betul. Jepang juga. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, gaya fashion Jepang juga salah satu gaya fashion populer di kalangan go global ya. Dan kebetulan salah satu misi dari Ketabi juga ingin menjadi produk pakaian anak yang go global. Dan ini salah satu strategi kami untuk dikenal secara global dan juga untuk membedakan kami dari banyaknya pesaing kompetitor-kompetitor di luaran pakaian anak ya. Yang sekarang lagi boomingnya tuh Korean style kan ya. Betul. Nah, Jadi kalau bicara tentang pakaian gaya-gaya Jepang kan sebenarnya banyak ya. Ada yang Harajuku style, ada street style, ada juga Lolita. Tapi kami lebih membawa oversize desainnya, lebih untuk mengikuti apa ya, sustainable-nya kita ya. Jadi kalau baju yang oversize itu daya tahan bajunya lebih lama gitu. Masa pakai bajunya lebih lama. Jadi kita lebih sustain dengan pakaian ini sendiri. Dan kita juga mengambil gaya yang simple elegan agar anak-anak bisa lebih nyaman memakainya gitu Kak. Oke, tapi kelihatannya ini nggak cuma untuk anak-anak ya, orang dewasa pun juga bisa pakai. Nah, ini Iya sebenarnya betul. berarti tapi fokusnya lebih ke anak-anak ya, Mbak? Iya, fokusnya lebih ke anak-anak. Kalau dewasa biasanya orang yang PO ya, kalau misalnya pengen dibikinkan kita juga bisa gitu. Oke, Seperti tadi kan itu Kak. sempat menyinggung juga soal produknya ini sustainable. Itu sebenarnya Iya. di bagian apanya dan gimana sih ceritanya kenapa kemudian ingin konsep bisnis fashionnya ini sustainable gitu? Berbicara tentang sustainable pasti banyak hal yang harus kita bahas ya Kak, tapi kita akan bahas sedikit aja tentang sustainable. Jadi saat ini kan ada 17 SDG, Sustainable Development Goals ya Kak ya, yang udah di ACC sama PBB. Jadi untuk saat ini Ketabi berproses untuk bisa menjadi SDG 17 SDG tersebut ya. Sama halnya seperti sekolah yang berproses dari kelas 1 sampai 6. Dan Ketabi pun berproses untuk menuju sustainable fashion yang maksimal gitu. Dan untuk saat ini kami berproses di antaranya memakai bahan-bahan yang eco-friendly, berproduksi secara bertanggung jawab ya. Seperti misalnya sampah-sampah habis produksi, sisa produksi, kita kerjasamakan kembali dengan teman-teman difabel untuk membuat hal yang lebih bermakna lagi seperti bantal perca, tas note bag atau jepit-jepitan buat anak-anak, jadi bisa kita jual kembali. Selain itu juga buat bahan-bahan yang sudah sama sekali tidak bisa terpakai, kita bekerja sama dengan teman-teman lingkungan Cianjur yaitu teman-teman Ecobrick. Jadi mereka bisa memanfaatkan sampah-sampah yang benar-benar sudah tidak terpakai itu dimasukkan ke botol-botol plastik, kemudian dipakai untuk bisa bikin kursi, meja seperti itu Kak. Selain itu kita juga bekerja sama dengan teman-teman difabel dan kita juga memberikan gaji pegawai dengan gaji yang layak ya, bukan gaji-gaji konveksi kebanyakan, tapi kita memberikan gaji yang layak buat para pekerja kita. Selain itu sustainable-nya kita ada di pendidikannya Kak. Makanya kan dari tadi kita ada Indonesian lokal, ada Ketabi lokal, Ketabi Indonesian endemic. Ini kita ingin memberitahukan nih kepada anak-anak anak-anak sekarang agar mereka tahu ternyata di Indonesia tuh ada hewan-hewan endemik yang harus kita lindungi, yang harus kita ketahui kayak gitu. Dan hewan-hewan ini tuh bagus-bagus banget gitu, keren-keren. Jadi kita ingin memberikan beberapa pengetahuan di luar pengetahuan sekolah seperti itu Kak. Jadi bisa jadi media pembelajaran juga nih, ada Iya. gambarnya di dalam bajunya. Tapi kalau ngomongin soal sustainable fashion tadi, sebenarnya itu butuh modal besar nggak sih Kak? Karena memang ini kan butuh effort yang lebih banyak ya dibandingkan dengan konsep yang lainnya. Iya betul sekali, butuh effort yang lebih banyak ya, soalnya kita menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya tinggi ya, kualitasnya tinggi, penjahitannya yang rapi, pokoknya kita kualitas di nomor satukan ya, apalagi pakaian yang seperti ini nih, yang ada Indonesian endemicnya ini bisa kita scan ya, kita pakai teknologi AR juga di sini, jadi kita akan keluar video tentang hewan endemik di pakaian ini. Seperti itu, tentunya butuh modal besar untuk pengembangannya Kak, karena tidak butuh banyak modal ya untuk teknologi-teknologi seperti itu. Tapi saat kita membuat hal-hal dari
craft-craft kayak gitu itu juga bisa menambahkan profit tambahan buat kita sih Kak sebenarnya. Ya juga menambahkan nilai juga ya dari Iya, untuk brand fashionnya sendiri. Oke, baik. Nah, betul. kita mungkin akan berlanjut lagi nih ke Mas Arif selaku CEO dari Carla Bionic. Kita ngobrol-ngobrol bentar. Ya, halo Kak. Oke, halo. Nah, aku pengen tahu nih sebenarnya ide dari Carla Bionic ini dari mana sih kepikiran untuk bisa membuat lengan prostetik itu kan nggak gampang ya Mas, dan mungkin nggak semua orang bisa buat. Ini gimana sih ceritanya bisa kepikiran untuk punya bisnis seperti ini? Oke, sebetulnya ini awalnya dari keresahan kami ya. Jadi keresahan awalnya itu adalah kok teknologi itu semakin lama semakin canggih, dan semakin canggih teknologi itu semakin sulit untuk diakses. Sementara kami ngerasa terpanggil nih sebagai inovator muda atau sebutannya cendekiawan ya, inovator muda. Kita melihat situasi di Indonesia harusnya bisa nih, teknologi itu harusnya mendaya gunakan atau tepat guna, atau minimal itu bisa aksesibel atau terhilirisasi. Jadi tujuan itu adalah untuk mengaksesibel, bikin teknologi yang tadinya canggih banget, kita pengen bikin yang aksesibelnya, yang bisa digunakan dan bisa mendaya gunakan. Dan tujuan jangka menengahnya nih, kita pengen punya solusi yang sifatnya sesuai dengan ciri khas Indonesia, sosial ekonomi Indonesia, tapi nantinya bisa kita ekspor ke negara-negara yang memiliki kendala serupa. Nah, contohnya apa yang sudah berhasil dari Indonesia? Pertama, ikan mujair. Ikan mujair sudah dikenal di dunia internasional jadi tilapia. Atau contoh lah, yang paling kita sering kenal sehari-hari, yang sebetulnya diapresiasi sama negara internasional, adalah tempe. Oh, Tempe itu kan tempe. sebetulnya ya bagi vegetarian, itu Indonesia itu jadi surga buat yang makan dari plant based seperti itu ya. Nah, jadi kita sebetulnya pengen ngajak anak-anak muda juga supaya bermental tempe. Oke, nah tadi kayaknya sempat diperagain juga tuh raga arms-nya. Mungkin boleh diperlihatkan sekali lagi ke sahabatkompas.com. Wih, keren banget nih kayaknya nih. Nah, kalau misalnya Carla Bionic ini kan membuat alat bantu disabilitasnya. Ini kalau kita berpikir tentang uh, raga arms, ini mungkin kelihatannya menggunakan teknologi yang rumit. Nah, ini gimana sih sebenarnya proses pembuatannya dan pakai alat teknologi khusus atau enggak sih, Mas? Oke, nah inilah uniknya teknologi tepat guna. Kita bisa bantu mengkampanyekan teknologi itu sebetulnya tidak perlu canggih. Apa yang harus selesai di teknologi adalah proses berpikirnya sebetulnya. Jadi yang berharga di sini, yang valuable adalah proses berpikir end to end-nya, atau sebutan kita berpikirnya konvergen dan divergen. Jadi apa sih solusi yang paling enaknya? Gitu. Apa sih manfaat utama yang paling enak? Dan apa sih yang mungkin diciptakan saat ini? Jadi yang visible seperti apa? Jadi kita coba pakai prinsip dua itu, apa yang paling ngena dan apa yang paling bisa dilakukan saat ini. Karena kita nggak bisa nunggu-nunggu terlalu lama nih. Gitu, kita harus secepatnya bermanfaat buat masyarakat, sehingga penciptaan teknologinya pun bisa mulai dari yang paling sederhana nih Kak. Jadi ketika proses berpikirnya selesai, kita bisa mulai dari yang paling sederhana. Nah, contohnya adalah raga arm ini, tangan prostetik ya, yang jadi sebutannya kalau lengkapnya tangan prostesis berestetika bionik. Jadi sebetulnya prostetik, tapi seolah-olah bionik, seolah-olah canggih. Gitu. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena ternyata setelah kita research seperti itu ya, ternyata teman-teman difabel itu butuh manfaat utamanya adalah kembali percaya diri terlebih dahulu ke masyarakat. Jadi ada masalah, mereka ketika mengalami kecelakaan kerja menutup diri nih, yang dari yang sebelumnya produktif menjadi tidak produktif. Manfaat utamanya adalah terlihat keren dulu. Jadi terlihat keren dulu, makanya kita pakai filosofinya daripada menutupi diri, kita lebih baik memperlihatkan saja. Kita memang keunikannya berbeda. Tadi juga Kak Trisna sudah menyebutkan difabel ya, kita percaya bahwa difabel itu bukan memiliki kekurangan, tapi memiliki kemampuan berbeda atau different ability people atau person. Justru lebih keren ya dengan menggunakan tadi itu kayak keren banget. Tapi sebenarnya ini kurang lebih berapa lama sih untuk pengembangannya dan belajar dari mana nih untuk bisa kemudian bisa sampai tahap udah bisa digunakan ke masyarakat yang memiliki disabilitas? Oke, tentunya kalau penciptaan teknologi itu ada proses research. Dari research itu dari 2019. Kebetulan co-founder saya itu adalah dosen ITB. Jadi dosen ITB tugas utamanya adalah research. Nah, cuman kebetulan karena kami inovator muda, dosen muda, beliau juga, jadi pengen research yang dihasilkan ini pengen sampai ada dampaknya. Kita pengen tambah lagi stepnya nih, jangan cuma research aja tapi bisa bermanfaat. Jadi kita mulai
prototyping itu dari 2019, ketemu user pertama, uji coba, terus dikasih feedback lagi. Sebetulnya manfaat utamanya apa, yaitu kembali percaya diri dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, yang menarik adalah di 2023 kita uji di kompetisi internasional untuk difabel, namanya Cybathlon Challenge. Bisa dilihat di Instagram kita juga. Nah, yang kita nggak duga-duga itu adalah ternyata teknologi kita yang sederhana bisa berkompetisi dengan teknologi yang harganya itu 10 kali lipat lebih. Jadi ternyata ketika kita pakai prinsip manfaat utamanya apa, kita bisa bersaing dengan teknologi yang canggih, seperti yang harganya 10 kali lipat, 10 kali lipat lebih mahal. Gitu. Bahkan saking sederhananya proses prototypingnya adalah menggunakan bahan sederhana. Jadi kita menguji mekanisme genggamannya itu menggunakan kertas karton. Jadi dicek bagaimana tangan itu bergerak, kemampuan apa yang dibutuhkan adalah pinching dan grabbing. Kemudian setelah teruji mekanismenya, kita barulah produksi dengan standar yang dibutuhkan industri seperti apa sih. Oke, Mas. Kalau misalnya sempat lihat juga nih di websitenya Carla Bionic, kalau kita mau lihat-lihat, kemudian ada juga link donasi, kemudian ada juga brosur permohonan nih. Sebenarnya seperti apa sih kalau boleh tahu sistem bisnis dari Carla Bionic ini sendiri? Apakah memang ada dari donasi atau ada investornya segala macam? Oke, jadi setelah kita menciptakan teknologinya, kita ketemu usernya, kita ketemu penerima manfaatnya, ternyata kita sempat kalau di startup berubah bisnis model atau pivot ya. Jadi setelah kita uji, ternyata yang membutuhkan itu tidak mampu. Gitu. Ternyata yang butuh manfaatnya tidak mampu. Akhirnya kita coba putar lagi secara bisnis modelnya. Ya ini kita jadi fokus untuk siapa nih yang mampu membiayai mereka. Gitu. Siapa yang mampu membiayai, karena ini kan manfaat ini perlu terdeliver ke penerima manfaat. Akhirnya kita fokusnya untuk tahun ini adalah untuk bisnis to bisnis. Jadi kebetulan di Indonesia itu adalah masyarakat dengan tingkat charity paling tinggi ya. Jadi kita berkolaborasi dengan lembaga Amil Zakat. Nah, yang berhak untuk menghimpun dana masyarakat itu adalah lembaga Amil Zakat sebetulnya ya. Jadi kita berkolaborasi dengan programnya mereka, ada Rangkul Difabel. Terus kemudian kita juga dapat bantuan dari CSR program seperti itu. Jadi kita sebetulnya fokusnya untuk bisnisnya adalah B2B. Jadi yang punya dana atau yang punya untuk diberikan ke masyarakat untuk impact, kita bisa kelola itu untuk lebih bermanfaat. Oke, wah menarik banget ya ternyata. Nah, mungkin kita bakal lanjut lagi dulu ke Ear Songket Daily, ada Mbak Irvania. Halo Mbak. Ya, halo Mbak. Oke, nah kalau misalnya aku lihat-lihat nih Ear Songket Daily ini sebenarnya produknya erat banget sama kultur tradisional Indonesia, tapi diusahakan ini dipoles nih, dimodernisasi supaya lebih timeless dan juga kekinian. Ini sebenarnya terinspirasi dari mana sih ide-idenya dan juga desain-desainnya nih? Nah, kalau untuk awal mulanya ya, sebenarnya ini memang kita membuat Songket Daily ini adalah untuk merevitalisasi budaya Melayu Delhi sebenarnya. Nah, jadi untuk inspirasi desainnya sendiri itu tetap kita meresearch dan menggali dari cerita-cerita budaya dan sejarah-sejarah masyarakat Melayu Delhi tadi. Nah, tapi untuk warna, untuk juga terkadang bentuk-bentuk desainnya juga kita mengikuti tren gitu, Mbak. Oke, jadi tetap supaya lebih kekinian dan juga banyak dipakai anak-anak muda. Tapi kalau misalnya bicara soal desain, ada cerita menarik nih dari Ear Songket yang katanya memang memadukan ciri tradisional dan modern, gitu kan. Nah, Betul. gimana sih sebenarnya proses perancangannya itu, idenya selain tadi idenya mungkin dapat dari cerita-cerita, dan juga apakah mungkin sekarang sudah pakai alat digital animasi nih misalnya untuk mendesain tadi? Iya, jadi kebetulan saya lulusan dari jurusan animasi Universitas Binus tahun 2014. Nah, waktu itu saya kan balik ya ke Medan, diminta mama saya waktu awalnya yang menginisiasi untuk revitalisasi produk Songket Daily ini. Nah, saat itu saya berpikir ini proses desainnya itu sangat tidak efektif ya, karena waktu itu benar-benar pakai tangan satu-satu di kertas kotak-kotak gitu. Jadi benar-benar dibikin X satu-satu gitu loh. Sehingga saya lihat ini sulit sekali ya untuk kita bisa membuat motif-motif baru gitu. Nah, karena kebetulan saya lulusan animasi, mengerti pengerjaan desain secara digital, jadi saya membuat sistem
desain songket-songket daily ini melalui proses digital menggunakan aplikasi Illustrator ataupun Photoshop gitu Mbak. Nah, Oke. jadinya sekarang itu penenun yang awalnya hanya terbiasa mengerjakan motif-motif yang sudah biasa mereka kerjakan dengan proses ini, karena kita print lalu kita kasih ke mereka untuk hitungannya, untuk desainnya. Jadi untuk efisiensi dan kecepatan mereka belajar untuk motif-motif baru itu lebih baik ya Mbak, sehingga menurunkan kesalahan dalam menenun juga jadinya gitu. Berarti memang sebenarnya ada ini ya, udah ada background dulunya ngambil jurusan animasi. Tapi kenapa sih Mbak mungkin ngambil jurusannya animasi gitu? Apakah memang sebenarnya udah ada pikiran untuk meneruskan bisnis keluarga tadi? Ya, belum sebenarnya Mbak. Jadi mama saya tuh mulai bisnis ini itu di tahun 2014 April. Nah, kebetulan saya tuh tamat di 2014 Desembernya. Nah, jadi waktu itu mama saya minta sambil telepon gitu kan, saya lagi siapin tugas akhir saat itu gitu. Waktu itu telepon, Fani balik dong ke Medan sambil bantu mama, sambil apa namanya, sambil cari-cari kerja katanya gitu. Ya ternyata dijebak Mbak. Jadi awalnya memang berat ya, karena waktu itu berpikiran kan memang masuk ke dunia animasi ini karena emang pingin kerja di industri animasi gitu ya, berkarya, berkarir di sana. Nah, tapi ternyata setelah setahun, 2 tahun gitu saya jalani manajemen di Irsongket ini, saya makin cinta gitu dengan tenun ya, songket ya utamanya. Karena juga saat itu sedikit eh, tergerak juga hati saya karena melihat banyak penenun yang dibayar itu dengan upah rendah saat itu. Nah, di tahun 2016 itu mama saya mulai kesulitan untuk menjalankan usaha ini sehingga jadi saya yang take over gitu, Mbak. Karena kalau menanti tidak ada yang meneruskan ini siapa lagi gitu. Saya memikirkan lebih gambaran besarnya ya terhadap banyak penenun yang sudah bergabung juga di Irsongket ini, begitu. Tadi kan sempat bilang juga kalau merasa berat nih karena tadi terjebak ya katanya. Tapi gimana sih kemudian bisa justru sekarang malah jadi cinta gitu sama bisnisnya? Apa nih mungkin caranya gimana sih? Jadi tuh sebenarnya yang awal yang buat saya menarik adalah proses mendesain songketnya sendiri sebenarnya Mbak. Jadi dari songket ini kan dia ada hitungannya ya, sangat sistematis, sangat teknis gitu sebenarnya. Mm-mm. Jadi di situ tuh yang bikin saya tertantang juga sebenarnya. Jadi bagaimana bisa mendesain misalnya bunga yang belum ada nih desain songketnya, lalu kita bisa membuat hitungannya di dalam bentuk songket dan bisa terlihat seperti bunga itu gitu. Itu tuh benar-benar bikin saya tertarik. Nah, kedua saat itu adalah bagaimana ketemu sama penenun-penenun yang sudah dari turun temurun bikin songket ya, tapi itu tadi upahnya rendah. Nah, bagaimana saya berusaha gimana nih caranya supaya mereka bisa naik gitu taraf kehidupannya gitu. Nah, jadi kita juga memberikan upah yang lebih layak lah daripada yang sebelumnya mereka terima. Nah, lalu setelah itu ternyata makin dijalanin tuh makin seru gitu ya. Yang awalnya songket ini warna-warnanya itu warna-warna yang gonjreng-gonjreng ya, vibrant, marun, gold gitu. Nah, saya berusaha juga tuh gimana ya caranya supaya bisa lebih relate gitu sama pasar saat itu yang waktu awal-awal saya mulai. Nah, ternyata tuh kita coba deh pakai pink, pakai baby blue, pakai kuning tapi kuning muda gitu kan. Baru dipakai ungu muda dan ternyata tuh banyak banget yang suka Mbak. Yang awalnya saya malah mau sasar untuk milenial, ternyata saya milenial, ibu-ibunya juga malah senang karena mungkin nggak punya tuh songket yang warna-warna seperti itu. Gitu. Jadi ngasih variasi untuk warna-warna yang lebih soft, mungkin bisa juga untuk dipakai untuk anak-anak muda ya berarti ya. Tapi sebenarnya gimana sih caranya menarik anak muda supaya tertarik nih menggunakan kain songket khas Deli Serdang ini? Apakah juga menggunakan strategi digital, mungkin aktif di sosial media, atau seperti apa nih? Nah, iya, salah satunya memang
kita coba edukasi ya Mbak, karena selama ini kita sering ke pameran gitu kan. Nah, kita coba edukasi songket ini maknanya apa, terus pakai ini tuh jadi bagaimana gitu kan. Karena kan songket ini sebenarnya memang terkesan memang untuk orang tua ya, karena salah satunya tadi berat dan warnanya juga eh, tidak relate lah sama taste-nya kita gitu lah ya Mbak ya. Jadi eh, awalnya sih dimulai diganti dengan dari desain ya, desain warna. Lalu kita coba tidak dengan banyak benang emas metaliknya, kita menggunakan benang-benang yang lembut gitu. Nah, lalu sekarang ini kita juga memang mulai eh, apa ya, aktif gitu di media sosial gitu. Kita coba bikin konten-konten yang relate gitu kan, lalu kita coba sekaligus mengedukasi gitu arti-arti motifnya, filosofinya, lalu edukasi juga gimana cara buatnya gitu, sehingga walaupun mungkin apa ya, mengubah stigma bahwa songket tadi itu ya nggak bisa untuk anak muda, dan alhamdulillah memang sekarang sudah mulai banyak ya yang pakai songket-songket ini untuk kayak di bekerja gitu, dijadiin kayak outer ataupun nanti dijadiin kayak wrap skirt gitu Mbak. Berarti memang sudah mulai banyak diminati sama anak-anak muda juga. Ya. Nah, oke baik. Nah, kalau misalnya kita kan tadi kan bahas di depan soal bagaimana sih menggunakan teknologi ini untuk bisnis kita nih sehari-hari. Nah, kalau misalnya aku mau tanya nih untuk tiga-tiganya, apa sih sebenarnya alat atau teknologi penunjang nih yang biasanya tuh banyak digunakan untuk menunjang bisnisnya sehari-hari? Mungkin bisa dimulai dulu dari Kitabi, Mbak Trisna. Iya, teknologi yang kita pakai saat ini, kita pakai teknologi inventarisasi kayak pergudangan seperti itu, kemudian laporan keuangan, itu juga kita memakai teknologi-teknologi seperti itu. Kalau untuk dalam produksi, kita memakai teknologi digital printing, desain digital, kayak Photoshop, seperti itu juga kita pakai ya, ditambah lagi kita pakai teknologi AR. Dan untuk marketing kita pakainya medsos, e-commerce, website, WhatsApp, seperti itu kita pakai semua, Kak. Berarti memang sudah dari produksinya, untuk distribusinya juga sudah menggunakan banyak teknologi dan juga digitalisasi ya. Kalau misalnya Iya, betul. Mas Arif dari Carla Bionics seperti apa nih, Mas? Ya, mungkin kalau kita di era digital gini mungkin nggak aneh ya kita pakai teknologi online, banyaknya online, kita pakai teknologi AI, pakai teknologi untuk membantu pekerjaan kreatif. Teman berpikir itu rata-rata saya diskusi dengan AI sebetulnya. Jadi butuh inovasi-inovasi atau diskusi dengan AI, terus kemudian kita juga teknologi-teknologi yang sebelumnya mewah sekarang itu mulai accessible dengan model subscription, seperti buat mendesain kita pakai Canva, terus kemudian contohnya kita pakai teknologi juga untuk yang produksi, kita teknologi untuk sebetulnya thermoforming atau istilahnya menekuk-nekukan besi lah, seperti itu, menekuk-nekukan plat aluminium, tapi bahasanya adalah yang lebih canggihnya thermoforming. Ataupun kita dari segi packaging nih, karena kita butuh tadi membuat difabel itu merasa percaya diri, berarti di awalnya mereka harus impresif nih. Pertama mereka harus merasa benar-benar dihargai. Kita pakai juga teknologi digital printing untuk membuat impresif packaging kita terlihat jadi raga A. Jadi misi kita itu atau hal-hal yang tersirat yang kita pengen sampaikan bisa kita sampaikan meskipun kita jarak jauh, seperti itu. Oke, jadi packagingnya supaya keren, kita juga menggunakan digital printing dan juga desain-desain yang menarik gitu ya, biar keren. Oke, nah mungkin yang terakhir ada Mbak Irvania dari Earsongket Daily. Apa aja sih sebenarnya teknologi penunjang yang sehari-hari digunakan nih untuk menunjang bisnisnya? Tentunya smartphone ya Mbak, karena kan memang kita ngobrol sama customer itu dari WA, terus kita juga pakai Instagram gitu ya untuk ningkatin awareness brand kita juga kan ke sosial media yang lebih luas gitu. Nah, selain itu emang yang paling penting tuh salah satunya juga sama kita tuh printer sih, karena kita alhamdulillah kita sudah manajemennya sudah ISO, kita juga produknya sudah SNI, jadi sehingga di kegiatan proses bisnis sehari-hari itu harus sudah terdata, terdokumentasi gitu. Nah, jadi kita tuh
butuh printer itu buat print-print form, borang-borang, dan juga desain-desain yang dikasih ke penenun dan ke pekerja kita untuk ngecek proses harian mereka. Mereka nulis tuh di form-form itu. Nah, lalu selain itu kita juga pakai printer itu untuk kayak print-print stiker ataupun packaging atau thank you card gitu ya, biasanya kalau orang beli gitu kan. Dan selain itu kita pakai juga mungkin kayak yang teknologi-teknologi untuk kayak yang keuangan. Terus abis itu mungkin tadi yang sudah saya sebutkan kayak software Illustrator, Canva juga kita pakai untuk desain-desain apa namanya, desain-desain yang seperti untuk yang stiker tadi gitu-gitu. Nah, sama untuk katalog gitu kita pakai Canva juga. Terus apa ya, lumayan banyak sih yang kita pakai ya. Selain itu mungkin yang bisa emang menunjang keseharian kita di sini sih gitu. Jadi memang banyak banget ya yang udah dipakai lah sehari-hari teknologi penunjangnya. Nah, dari tadi ini Mas Aditya dari HP Indonesia udah banyak mendengarkan juga nih cerita-cerita dari para pelaku UMKM. Halo Mas. Ya, halo. Oke. Nah, sebenarnya apa sih alasan HP ini mau mendorong kemajuan UMKM juga? Sebenarnya goals apa sih yang ingin dicapai HP dari ini gitu, program untuk mendorong kemajuan UMKM? Yang pertama tentunya kita melihat Indonesia itu kan sebagai jumlah penduduk lah, kita potensi kita udah paling besar di Asia Tenggara, mungkin di Asia juga nanti. Dan juga sejalan dengan visi misi ke depannya kan 2045 kan Indonesia Emas ya. Nah, di sini kita melihat dari 275 juta penduduk itu hampir setengahnya atau sekitar 115 juta penduduk itu adalah pelaku UMKM, entah itu dia mungkin benar-benar micro bisnis atau mungkin kayak teman-teman semuanya yang mungkin skalanya kalau tadi saya dengar ceritanya itu udah bukan micro bisnis lagi, itu udah medium bisnis, bahkan udah kayak Pak Arif yang Parabionik udah saya juga sempat googling itu menang dua penghargaan ya Pak di 2022, yang pertama dari Swiss, yang kedua dari Bandung. Tuh congrats Pak, itu juga udah membawa nama Indonesia di situ. Nah, di situ kita melihat juga adaptasi teknologi dari pelaku-pelaku UMKM ini menurut kami dan menurut riset yang kami lakukan itu ternyata itu sama. Banyak teknologi-teknologi yang malah membuat lebih susah. Artinya apa? Membuat hidup mereka complicated, dan bahkan mungkin perkembangan teknologi sekarang itu sebenarnya nggak menjawab permasalahan mereka. Itu mungkin kayak tadi Pak Pak Arif tadi sempat riset, ternyata itu kaum disabilitas itu nggak perlu yang canggih-canggih, hanya perlu stylenya, meningkatkan kepercayaan diri mereka, itu aja. Padahal hal yang mungkin menurut kita simple, nggak penting, tapi ternyata itu adalah pain point-nya mereka semua, seperti itu. Nah, di HP kita juga melakukan riset seperti itu. Kebetulan kan saya menghandle produk printer. Nah, apa sih pain point dari pengguna printer yang udah mungkin orang kalau mendengar printer bosan ya, dari 20 tahun atau 25 tahun yang lalu itu nggak ada inovasinya nih. Nah, di situ kita melakukan riset apa sih ke pelaku UMKM ini, apa sih pain point mereka itu untuk menggunakan printer, itu nomor satu. Terus kedua, printer ini adalah untuk mendukung usaha mereka. Contoh misalnya kayak tadi Ibu Irvani. Kalau Ibu Irvani mungkin tadi saya sempat ingat Bu Irvani bilang ini untuk ngeprint hal yang simple, thank you card, desain, atau misalnya form-form segala macam lah. Itu tugas kita printer ini adalah mendukung untuk UMKM. Nah, pertanyaannya kalau sistem pendukung printer ini ternyata malah membuat pelaku UMKM itu sulit, artinya bukan sistem pendukung itu malah jadi hambatan buat pelaku UMKM. Nah, di sini SP kita melakukan banyak sekali riset mengenai apa sih bottleneck dari pelaku UMKM yang ada di Indonesia, seperti itu. Entah itu efisiensi dalam segi waktu, ada mungkin untuk yang lebih membuat gimana caranya printer ini membantu pelaku UMKM untuk membuat produknya lebih appealing. Contoh kayak tadi Bu Irvana Lubis, pasti ketika hasil tenunnya itu dikasih thank you card. Itu kan hal-hal simpel yang membuat orang
oh brand ini nih brand yang apa ya, brand yang lebih in touch ke end usernya. Kalau dulu kan kita ya udah, kalau saya produsen, saya tinggal kirim aja bungkus plastik selesai. Cuman ketika kita dikasih thank you card, kita dikasih packing yang bagus tadi kayak Pak Arif bikin packingannya yang stylish, itu orang atau user kita itu akan merasa lebih dihargai seperti itu. Nah, itu juga mendukung untuk meningkatkan customer loyalty ke company-company Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Jadi sebenarnya nggak mesti teknologi yang ribet-ribet banget, yang penting yang Ya, bisa menyelesaikan masalah dan juga bisa gampang untuk digunakan. Nah, sebenarnya kalau menurut HP ini, tadi kan udah denger banyak cerita juga dari para pelaku UMKM. Apa sih mungkin tipsnya apa yang harus masih dikembangkan pelaku UMKM supaya bisnisnya ini bisa naik kelas dan mungkin bisa lebih banyak dikenal juga sama masyarakat? Oke, mungkin yang pertama yang selalu saya memberitahu ketika saya melakukan webinar adalah balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau tadi saya mendengar semua penjelasan dari Pak Arif, Ibu Trisna, ya, Ibu Irfana, itu at the end kita mau nggak nih belajar dari diri kita sendiri. Nggak mungkin orang lain yang ngajarin kita nggak ada waktu. Tapi kita yang mau nggak belajar, entah itu tadi adaptasi teknologi. 10 tahun yang lalu nggak ada Canva, adanya cuma Adobe Photoshop. Wah, itu saya pelajarin susah banget. Terus muncul teknologi baru, eh, Canva. Nah, itu tadi yang Pak Arif sama tadi Bu Trisna dan Bu Irfana juga pelajari. Nah, keinginan kita untuk mempelajari sesuatu teknologi yang baru itulah yang harus kita munculkan terlebih dahulu, baru kita implementasikan di bisnis kita. Tadi contoh Ibu Irfana dulu mungkin orang tuanya semuanya masih manual ya Bu ya. Nggak ada desain, semua penenunnya itu semua ya udah ya pattern dari 10 tahun yang lalu ya diikutin aja. Tapi ternyata dengan menggunakan teknologi, simple teknologinya. Handphone, printer, internet, browsing, kasih lihat desain-desain yang baru, dan meningkatkan satu tadi, efisiensi dari penelitian seperti itu. Nah, jadi ya balik lagi, semuanya dimulai dari kita sendiri. Kalau kita HP di sini adalah mendukung teman-teman yang mau berkembang, Tom. Ya, kalau dari saya sih, saya mau printer ya. Contoh, di sini tiga-tiganya udah punya anak nih, Bu. Pak. Belum ada ya, ada yang belum, ada yang udah ya. Udah, Nah, udah. bayangkan Saya udah udah. ada ya. Nah, udah pebisnis, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, itu di rumah gimana Bu itu anak-anaknya Bu? Pasti itu headache banget kan. Kadang-kadang kita lagi udah waktu keluarga tapi masih di apa masih doing bisnis. Terus kadang-kadang ya karena kita sibuk bisnis kan kita masih cari aktivitas untuk anak-anak kita di rumah. Jangan sampai anak cuma main handphone atau nonton TV doang atau diem di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, di sini SP selain printer hardware kita juga meluncurkan HP Smart. Nah, HP Smart itu sebenarnya itu gratis dan itu aplikasinya bisa di-download free di Google atau di iOS. Itu jadi kita banyak sekali konten-konten untuk yang anak-anak kecil, untuk TK, playgroup, SD, dan di situ mereka bisa download sendiri template-nya, template mewarnai atau origami Jepang itu juga mereka bisa download, print di kertas dan mereka bisa beraktivitas dengan hasil print out tersebut. Jadi kan ya kita juga melihatlah pain point ini dari pelaku UMKM itu mereka nggak mungkin bisa ngebagi waktunya antara kerja dengan keluarga, pasti kecampur itu gitu. Nah, di sini kita lihat pain point mereka itu, oke lah kita bantu nih dari segi waktunya apa sih yang bisa kita perbuat untuk membantu mereka, at least keluarga mereka itu atau anak-anak mereka itu ada aktivitas gitu. Jadi ya mungkin kita semua bisa fokus ke bisnis kita sendiri. Terus lalu yang kedua, sekarang kan trennya tadi smartphone ya, kayak Ibu Irfana selalu pokoknya browsing dari smartphone. Sama lah kita semua mungkin karena mungkin 4 jam 5 jam lebih banyak waktu di smartphone daripada di laptop ataupun desktop. Oh, kecuali mungkin Pak Arif ya ada desainer juga ya. Nah, di situ HP melihat ini ada gap teknologi nih. Kalau dulu kita mau ngeprint dari smartphone itu kayak gimana? Wah, itu sangat-sangat buang-buang waktu. Mesti colok kabel micro USB, connect ke laptop, pindahin datanya, pindahin gambarnya, baru kita ngeprint. Nah, itu udah buang berapa waktu? 30 menit, mungkin 15 menit. Belum kalau drivernya nggak ada, ternyata di print di laptopnya itu mesti install lagi, itu bisa 1 jam sendiri. Nah, di HP, kita sekarang printer kita ke depannya
itu menggunakan teknologi wireless. Jadi artinya apa? Nggak perlu connect ke laptop. Kalau Bapak Ibu mau ngeprint langsung dari handphone, itu langsung connect aja ke printernya. Itu simple. Dan lalu untuk yang produk kita luncurkan itu adalah ke depannya kita akan fokus ke infus original atau kita sebutnya seri Smart Tank HP. Nah, itu buat pelaku UMKM yang mau ngeprint banyak, itu cocok sekali. Kenapa? Karena kita nggak perlu repot-repot, ya ngeprint 100 lembar, tinta udah habis, mesti beli lagi, buang-buang waktu. Seperti itu. Itu kapasitas ngeprint itu bisa sampai 6.000, 8.000 lembar. Oke. Dan yang ini, yang kita lihat, dulu printer itu kalau rusak ya Bu Ivana terutama nih, kalau printer rusak, wah itu ribet ya Bu. Mesti gotong printernya, bawa ke service center, segala macam, belum janji mungkin 1 hari, setengah hari terbuang waktunya. Oke, nah di sini kita ke depan itu untuk seri Smart Tank HP kita udah bundling dengan warantinya on-site service. Gitu. Jadi kita benar-benar melihat pelaku UMKM ini dari segi waktu itu adalah waktu yang berharga buat mereka. Jadi gimana HP bisa mengefisienkan waktu dari para pelaku UMKM ini. Nah, kita warranty on-site artinya apa? Jadi teknisi HP yang akan datang ke tempat Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi tuh. Bawa printernya, bawa ke service center terdekat, nunggu lagi dan yang lain-lain. Jadi Gitu. udah langsung didatengin gitu ya. Yes, sudah langsung didatengin. Nah, pertanyaannya contoh kayak Ibu Rifana, tadi kan tinggalnya di Sumatera Utara, di daerah Delhi ya, Bu, di daerah Serdang ya Bu. Nah, Pak, nih kalau misalnya printer saya rusak nih, ada nggak service center HP? Kita belum ada. Nah, terus gimana dong Pak omsetnya? Nggak berlaku dong, saya mesti bawa jauh-jauh. Nah, HP, kalau misalnya daerah tersebut tidak tercover oleh waranti onsite, kita akan bekerja sama dengan logistik partner kita. Gitu, entah itu, sorry saya sebut merek, entah itu JNE, Tiki, PT Pos, atau JNT, kita akan assign mereka ke tempat Bapak Ibu, kita pick up printernya, kita bawa ke service center HP terdekat, kita betulin, kita kirim balik lagi ke tempat Bapak Ibu gratis selama masa garansi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak buang-buang waktu, tenaga untuk ngurusin hal-hal yang simple tadi. Printer rusak, buang-buang waktu itu seharian. Seperti itu. Nah, selain itu tadi saya juga mendengar dari Bu Trisna ya, sustainability ya Bu ya. Nah, good news-nya ke depan HP juga menganut visi dan misi yang sama, sustainability. Jadi untuk printer-printer bahkan cartridge isi ulang originalnya kita juga sustainability. Jadi itu 96% cartridge yang kita jual sekarang di Indonesia itu berasal dari limbah plastik daur ulang. Oke, bahkan untuk yang seri Smart Tank printer kita yang terbaru itu 56% bahan casingnya, bahan plastiknya itu semua dari limbah daur ulang. Seperti itu. Bahkan kita kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu HP Global datang ke daerah Jawa Timur, mohon maaf saya lupa namanya. Di situ kita ngumpulin semua sampah plastik di lautan. Terus kita bawa ke pabrik recycle, kita daur ulang dan kita jadikan produk HP seperti itu. Oke, jadi memang sudah berusaha untuk sustainable juga dan juga banyak membantu para UMKM juga nih HP Indonesia. Nah, terakhir mungkin dari Mas Aditya sebenarnya apa aja sih harapannya nih untuk para pelaku UMKM ke depan dan juga mungkin apa aja nih yang bisa HP bantu ke depannya mungkin untuk para pelaku UMKM? Oke, harapan ke depannya tentu saja ya kita pengen para pelaku UMKM ini go global. Itu jangan cuman kita nih di negara kita sendiri itu cuman jadi importir atau cuman jadi konsumen. Kita semua harus bisa mengekspor barang-barang produk Indonesia ke luar negeri dan membuat nama Indonesia itu dikenal di seluruh dunia. Seperti itu. Itu harapan terbesar saya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian para pelaku UMKM nih, apa sih sebenarnya harapannya untuk kelangsungan bisnis ke depan? Mungkin juga harapan untuk pemerintah nih, apa sih sebenarnya dukungan apa yang paling banyak dibutuhkan para pelaku UMKM saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Trisna dari Kitabi. Dukungan dari pemerintah pastinya dukungan untuk terus UMKM maju ya, karena kita masih UMKM ya. Kebanyakan emang banyak pelatihan-pelatihan tanpa praktek langsung gitu. Makanya saya pribadi gitu ya dari Ketabi lebih ingin pemerintah itu mensosialisasikan berbagai programnya dengan real gitu, dengan nyata, bukan hanya
menghabiskan waktu untuk belajar aja, tapi langsung juga prakteknya seperti itu, biar kita bisa lebih maju lagi gitu mungkin, Kak. Jadi lebih ke praktek, jangan cuma Iya, teori aja ya. iya Oke, betul. baik. Kalau gitu kita lanjut ke Mas Arif dari Carlabionics, apa nih harapannya? Ya, harapannya kalau dari data ya, startup itu banyak yang penyebab startup mati itu adalah pertama karena dana, yang kedua adalah karena ketidakmampuan berkompetisi sebetulnya. Nah, kita udah pengen kompetisi, tapi memang ternyata dana-dana yang turun dari pemerintah itu ternyata banyak sekali aturannya ya. Jadi sementara di satu sisi kita butuh inovasi, di satu sisi kita butuh comply dengan dana-dana yang strict sekali aturannya, ini bolehnya pakai ini, nggak boleh pakai ini, seperti itu. Jadi memang tantangannya jadi entrepreneur, tapi sebetulnya sekarang itu banyak sekali dana, tapi banyak tidak terakses oleh yang punya semangat tinggi, punya jiwa kompetitif seperti itu. Harapannya supaya aksesibilitasnya lebih dipermudah ya untuk para startup. Kemudian yang terakhir ada Mbak Irvania dari Songket Daily, apa nih harapannya mungkin? Ya, harapannya semoga sih pemerintah memang sekarang sudah mulai menggalakkan wastra ya. Semoga semakin digembar-gemborkan lagi tuh supaya pelaku-pelaku wastra ini juga semakin sejahtera gitu, Mbak. Pelaku wasra supaya lebih sejahtera dan juga lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas karena desain-desainnya udah nggak kuno-kuno lagi tapi udah semakin modern dan juga kekinian ya. Oke, baik. Menarik banget sahabat kompas.com cerita dari para pelaku UMKM hari ini dan juga ada dari HP Indonesia yang tadi juga berbagi nih gimana sih sebenarnya teknologi ini bisa membantu kita, memudahkan kita, bukannya justru malah menyusahkan atau menyulitkan karena teknologi-teknologi yang rumit. Nah, sahabat kompas.com, tadi kita udah dengar banyak banget cerita dan juga sharing dari para pelaku bisnis UMKM, mulai dari tadi ada Kitabi, Carlabionics, dan juga dari Songket Daily. Nah, tadi kita juga udah dengar banyak informasi nih soal produk-produk HP Indonesia yang bisa menunjang teknologi dan juga bisnis para pelaku UMKM. Nah, semoga dengan perbincangan kita hari ini bisa semakin memudahkan pengusaha lainnya untuk bisa lebih melek teknologi. Terima kasih banyak dari Kitabi, Carlabionics, dan juga dari Songket Daily, dan terpenting dari HP Indonesia sudah hadir pada acara Brownies UMKM kali ini. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah menonton episode Brownies UMKM kali ini. Saya Nastasia pamit undur diri. Sampai jumpa.